ketika dia mencapai sebuah kematian yang abadi di tingkat ketujuh, sudah beranak cucu sampai cucunya juga sudah beranak, itulah kematian yang sempurna. Dan kadang-kadang itu dimintakan untuk dibunyikan gondang sabangunan sebagai penyampaian kepada luhur. Merdeka. Kita berjumpa lagi di podcast Nusantara dan hari ini kita kedatangan seorang seniman musik tradisional Batak Toba, Bang Hardoni Sitohang. Selamat datang di studio, Bang. Ya, terima kasih. Alat musik tradisional Batak Toba. Toba, ya. Batak-Batak yang lain, adakah juga alat musik yang sama atau berbeda tuh, Bang? Oke. Kalau kita berbicara spesifikasi dari Batak Toba, tentu ada beberapa pembagian sebenarnya. Ada 4 bagian. Yang pertama itu adalah musik yang tertua itu adalah ende-ende atau nyanyian, ya. Nah, terus masuk kita kepada konteks ensemble. Ensemble itu ada 2, ensemble gondang sabangunan dan ensemble gondang hasapi. Ensemble gondang sabangunan itu terdiri dari taganing seperti yang digambar, gordang, gong. Jadi gong itu ada 4. Nah, ditambah plus sarone bolon, dan ada hesek. Hesek itu terbuat dari 2 besi yang diketuk bersentuhan sama. Itu ensemble gondang sabangunan. Nah, kalau gondang hasapi sebenarnya kalau diambil dari perspektif sejarahnya itu sebenarnya hanya ada 2, hasapi ende dan hasapi doal. Dan seiring berjalannya waktu baru garantung, sarune etek, dan ada tanggetang atau mengmung sebagai gongnya daripada gondang hasapi itu. Itulah menjadi bagian ensemble gondang hasapi yang dipahami setelah di era 80-an. Nah, kalau masuk ke dalam instrumen tunggal itu sebenarnya ada beberapa lah, nggak usah kita bilang banyak. Ada arbab, ada surdam, ada saga-saga, ada tulila, ada tanduk banua, dan masih banyak lagi. Cuma kan secara perkembangan informasi yang kita dapat ini kan banyak yang sudah terlupakan. Instrumen dari Batak Toba itu didominasi semuanya adalah melodi ritmis. Jadi pembawa melodi semuanya. Yeah. Jadi kalau Batak yang lain apa misalnya Simalungun, Karo, Dairi, Tapsel itu lebih dominan bermain di ritme variabel konstan. Artinya lebih hanya memainkan ritme saja. Apa fungsi dari masing-masing alat instrumen itu? Oke, jadi kalau dari 2 ensemble ya, dari 2 ensemble lah yang mau kita kaji ini. Ensemble gondang sabangunan sebenarnya itu diperuntukkan hanya di dalam kelompok kerajaan saat itu. Kelompok kerajaan, jadi itu hanya bisa dimiliki, artinya itu hanya bisa dimiliki orang-orang yang punya, termasuklah raja-raja, dan itu diberdayakan dan difungsikan kepada upacara-upacara tertentu. Nah, kalau gondang hasapi sebenarnya itu sifatnya musik rumahan. Musik rumahan itu hanya dipakai di dalam rumah dan tidak terupdate atau terinformasi kepada publik. Gitu. Secara volume jadi berbeda kah? Berarti? Tentu. Ya. Kalau volume sudah pasti gondang sabangunan itu kan lebih menggelegar. Betul. Gitu kan. Kalau dalam bahasa di upacara di orang Batak, bunyiannya gondang sabangunan itu, gong itu sampai terkabar ke desa Nawalu. Desa Nawalu itu artinya ke-8 arah mata angin. Ya, kira-kira begitu. Dan biasanya ensemble ini atau alat musik ini dimainkan pada saat kapan atau dalam kondisi apa biasanya? Nah, kalau seperti yang saya sampaikan tadi, kalau di masa kerajaan itu penjemputan raja atau menjemput tamu daripada raja. Lalu terjadi masa transisi, sebuah kebijakan bahwa misalnya ada musim kemarau panjang. Jadi ada kesepakatan untuk memberikan upacara permintaan untuk mendatangkan hujan. Atau mengucapkan syukur di mana panen yang diberi panen yang subur atau pertanian yang sangat subur
Itu juga untuk mengucapkan syukur kepada pemberi berkah untuk pertanian. Ya. Nah, terjadi juga masa-masa transisi, akhirnya beberapa dari luhur atau nenek moyang memintakan ketika dia mencapai sebuah kematian yang abadi di tingkat ketujuh, sudah beranak cucu sampai cucunya juga sudah beranak, itulah kematian yang sempurna. Dan kadang-kadang itu dimintakan untuk dibunyikan gondang sabangunan sebagai penyampaian kepada luhur. Nah, makanya itu upacara yang selalu dilakukan pada masa itu. Nah, kalau ke zaman ke sekarang ini, terakhir di 90-an itu dipakai untuk upacara mendirikan semacam monumen satu marga, itu yang disebut tugu. Jadi memindahkan tulang belulang daripada luhur dulu dari opung-opungnya menjadi disatukan satu, itu baru dipakai. Ada sebuah yang terrahasia kalau dalam bahasa Batak, hahomion yang dilakukan atau kekhusutan upacara yang dilakukan secara rumah tidak perlu publik yang tahu. Itu yang biasanya menghadirkan atau memberikan upacara kepada kedatangan luhur kepada seseorang. Karena saat itu kan tidak terlalu dipublikasi bahwa apa istilahnya itu didatangi luhurnya. Jadi diberilah bunyi-bunyian musik untuk menyampaikan doa-doa dan memberikan ini. Kira-kira begitu. Jadi bukan hanya soal bermusik, tapi juga ada pesan, ada. Iya, betul. Ada budaya yang dibangun ya. Betul. Nah, di sini ada satu alat musik, tidak terlalu besar, boleh dijelaskan apa itu? Ini ada di depan kita, ini adalah tulila. Tulila. Nah, penamaan tulila ini pun di beberapa daerah di Batak itu ada berbeda-beda. Walaupun itu dari suku Tobanya ya, tidak sekedar Bataknya. Kalau Batak secara global di Tapsel juga disebut tulila, tapi berbeda instrumen. Di Simalungun juga tulila, berbeda instrumen, cara tiupan. Kalau di Tanah Karo itu namanya balobat. Kalau di Toba tulila. Nah, semuanya histori secara benang-merahnya itu menceritakan tentang burung atau kalau di Toba itu elang. Tapi ada sebuah bukan kekeliruan sebenarnya ya, tapi saya pikir secara kehidupan ini semuanya ada muatan politik, saya pikir. Kalau itu kajian daripada penelitian kita, dianggap sebagai alat musik itu sebagai hal yang bersifat magic atau tulila ini. Semua musik. Jadi tidak hanya tulila, jadi dianggap magic dan membawa di dalam dunia kegelapan. Kan kira-kira begitu. Nah, tentu kembali kepada tulila penamaan tadi ada di beberapa daerah sama, tapi artinya juga sama. Yang menjadi bukan persoalan sebenarnya. Di Toba ini ada beberapa penamaan. Ada tulila, ada talatoid, ada salodap, ada salohat. Jadi di Samosir ini lebih dikenal talatoid. Jadi saya mencoba menyimpulkan sebuah kajian atau penelitian dari sub Batak secara global, secara besar bangsa Batak. Tulila itu kan kita anggap dari Tapsel, Simalungun, Toba ini satu kesatuan penyebutan tulila. Nah, tentu tulila ini dianggap saat itu digunakan sebagai seperti meluluh atau meluluhkan hati perempuan. Dan ada juga ya meluluhkan hati perempuan. Ini tulila ini. Ya, memang itu terjadi. Tapi kan basicnya bukan di situ. Kita harus kembali kepada hakikat musik dalam konteks kehidupan adalah sebagai doa. Jadi bukan sebagai alat untuk sebagai pelet kah atau apa kah? Ya, bukan begitu. Jadi kalaupun ada yang memberdayakan seperti itu,
itu sah-sah saja karena dia sudah bukan menyimpang sebenarnya. Kalau kita bilang dari sudut pandang hal yang positif, orang yang sombong diluluhkan hatinya karena tulila, berarti hal yang baik dong. Jadi legenda rakyatnya mengatakan bahwa tulila ini adalah sebuah instrumen musik tradisional yang bisa meluluhkan hati seseorang, kira-kira begitu. Yang ada embel-embelnya, yang angkuh atau yang sombong, gitu. Oke, apa yang menarik dari cerita ini? Karena kalau tidak salah saya dengar ini sempat ditinggalkan orang banyak, sempat hilang, sempat dikatakan punah gitu ya. Dan akhirnya kembali lagi. Siapa yang memulainya? Nah, kembali yang saya sampaikan tadi, bahwa ada terjadi muatan politik sebenarnya hingga akhirnya beberapa musik itu yang bisa dikatakan hilang karena dianggap mistis. Ya. Kalau dianggap mistis sesuatu hal yang gaib, berarti yang lebih dikuasai oleh roh kegelapan. Nah, lalu saya mencoba mengkaji lagi. Kalau kita berbicara roh kegelapan, apakah luhur kita itu akan berbicara kegelapan? Kalau roh luhur kita berbicara tentang kegelapan, tentu tidak akan berbicara tentang budaya yang saling tolong menolong, saling membantu atau saling support, saling mendoakan. Bahkan sifatnya adalah meminta kepada Sang Pencipta. Nah, dan itu diperuntukkan. Bahkan sampai sekarang pun kalau kita mau lihat secara benang-merahnya, semua kehidupan kita ini lebih didominan adalah karya seni. Apakah itu musik, tari, fashion dan yang lain, itu adalah karya yang untuk mengucapkan kita untuk bersyukur. Nah, tulila saat itu dan instrumen-instrumen yang lain yang dianggap mistis itu akhirnya semua orang pada takut. Ini kita bicara tahun berapa kalau saat itu? Itu mulai terjadi itu sudah mulai tahun 70-an. Kenapa bisa saya bilang seperti itu? Ayah saya termasuk adalah korban daripada penjoliman gereja pada saat itu. Bahkan saya masih rasakan itu pada tahun 90-an, bahkan sampai 97. Jadi permainan ini atau musik tradisional ini sampai tahun 97 itu masih artinya, sangat jarang dimainkan ya? Iya, musik tradisi itu nggak boleh bersentuhan dengan kepercayaan yang kita miliki. Walaupun pada saat sekarang ini ya, semua sudah menerima kan begitu. Nah, itu dampak daripada doktrin yang menganggap musik itu adalah dikuasai roh setan. Nah, kira-kira begitu. Itu yang penyebabnya beberapa instrumen yang secara khusus yang tunggal itu punah. So, setelah saya mencoba mengkaji kembali dan melihat sisi positif dari hakikat musik yang diciptakan pada masa itu adalah oleh luhur kita adalah sebagai media doa, menyampaikan keluh kesah, harapan dan apapun itu melalui bunyi-bunyian kepada Sang Pencipta. Burung saja bernyanyi, kok kita nggak bisa bernyanyi untuk mengucapkan syukur, apalagi ada media-media yang bisa kita gunakan. Kita kan banyak juga nggak pintar berkata-kata, tapi dia bisa sampaikan secara kejujuran bunyi-bunyian itu sendiri dari suara hatinya. Kira-kira begitu. Boleh kita dengerin Bang? Oke. Saya meleleh beneran ya. Berarti sombong. Luar biasa ya Bang. Ini saya bayangin kalau musik ini dimainkan di benar-benar di pinggir Danau Toba ya. Bukan hanya di pinggir puncak gunung juga. Puncak gunung, di bawah angin. Bawah angin, bulan purnama. Ya kan? Itu benar-benar komunikasi itu.
benar-benar komunikasi dengan yang di atas Benar, ya. benar. Kenapa mau melakukan ini semua, Bang? Apa yang membuat Abang sebagai tanda petik ya anak muda hari ini yang mau kemudian meneruskan, menghidupi, mendorong, apa yang jadi tantangan hari ini? Ada yang kadang-kadang di luar naluri atau di luar alam sadar kita bahwa apa yang kita lakukan ini bukan sekedar kemauan kita, tapi adalah di sini kita yang kadang lupa bahwa kehidupan kita adalah sebuah tuntunan. Kalau boleh memilih tidak hidup dari sini, kenapa kagak kan gitu kan? Kenapa enggak? Saya ingin jadi orang di pemerintahan atau jadi tentara atau sebagai aparatur negara. Tidak bisa. Tapi tidak bisa. Kita memang udah diarahkan untuk ke sini. Jadi bukan sekedar memang kita bukan memilih, tapi ketika kita sudah lahir di sini tentu ada sebuah tanggung jawab moral yang kita pikirkan. Kapan itu mulai dirasakan? Titik usia berapa? Setelah menginjakkan kaki di kuliah. Panggilan hati memang saya kan diajarkan di sana tentang musik barat, tapi sepertinya tidak bisa saya bertahan di situ gitu. Saya kok larinya ke sini terus gitu. Kok saya pengennya main seruling aja. Kenapa tidak pilih saksofon atau memang saat itu jurusan saya jurusan saksofon. Tapi nggak pernah bisa saya bertahan di saksofon. Tahu juga saya niup seruling kan atau melakukan musik-musik tradisi gitu. Nah, artinya yang mau ingin saya sampaikan di situ alam sadar kita yang sudah mengarahkan kaki kita atau menuntun kita ke sini tentu sebuah tanggung jawab yang kita lakukan yang sudah diberikan kepada kita seperti luhur bagaimana merawat kita. Kita kan hanya melanjutkan apa yang sudah dibangun oleh luhur kita untuk kita lakukan merawat bersama sebagai identitas dan jati diri kita. Tidak hanya dari segi instrumennya tapi secara filosofi yang terbangun dari semua organologi musik. Baik repertoar, hubungan antara manusia, alam dan Tuhan itu kan sangat tiga dimensi itu sangat kuat gitu. Begitu kita hilang dari satu, maka saya pikir terjadi ketimpangan gitu. Merinding. Ini sama dengan berbahagialah mereka yang telah menemukan panggilan hidupnya ya. Panggilan jiwanya, karena pasti akan selalu bahagia dan awet muda katanya. Ya, betul. Ini juga bukan hanya bicara agama, tapi juga bicara kepercayaan, karena di Batak sana banyak sekali kan kepercayaan. Banyak sekali. Kalau begitu, kemudian kalau dibalik ya, bagaimana kemudian peran musik dalam mempengaruhi kepercayaan dan agama hari ini? Agak sulit ya untuk kita bedah sebenarnya tentang ini. Agak sulit. Kalau kita berbicara yang kekinian, lebih didominasi sebenarnya doktrin agama itu untuk pemanfaatan musik, bukan musik pemanfaatan untuk agama. Tapi bagaimana musik ini terlibat di dalam agama, bukan agama terlibat dalam musik. Ya. Kalau agama terlibat dalam musik, tentu kan ya kita sudah kembali kepada kepercayaan luhur sebenarnya. Tapi kalau musik yang terlibat akhirnya kan esensinya yang hilang. Ya. Filosofi dan makna musiknya itu yang hilang. Jadi tidak sekedar wujud atau organologinya yang menjadi fokus kita. Contoh ini, tidak hanya sebagai bentuk, tapi secara filosofi ini bicara juga. Kenapa juga harus begini? Ya, punya filosofi. Kenapa panjangnya? Kenapa bunyinya harus begini? Oh, ini hanya dipakai untuk sebagai meditasi, bukan untuk hiburan. Nah, begitu juga pada instrumen yang lain. Jadi kebanyakan hanya sebagai ornamen. Nah, jadi di gondang itu kan definisinya kan ada 3. Gondang dalam ensemble, gondang dalam repertoar, gondang dalam upacara. Upacara. Ya kan? Kalau gondang dalam ensemble itulah gondang sebangunan. Gondang dalam repertoar ada gondang mula-mula, ada gondang Batara Guru, ada gondang Semonang-monang dan masih banyak nama repertoarnya. Kalau gondang dalam upacara ada gondang Madudu, gondang Naposo dan gondang yang lain. Jadi itu baru bicara gondangnya.
Kalau bicara organologinya, apa fungsi kulit, ada fungsi pengganjalnya, kenapa harus diikat rotannya, kenapa harus jadi secara filosofisnya lengkap semua. Nah, jadi kalau yang sekarang sudah berbeda. Jadi pelibatan musik dalam kepercayaan sekarang itu hanya sebagai pelengkap, saya pikir. Ya. Sebagai identitas, pelengkap identitas. Artinya hubungan itu sekarang jauh lebih cair, lebih bisa diterima, karena tadi saya lihat juga betul, ada HBP ya. Akhirnya kan jadi begitu. Ya, apa yang menjadi concern atau perhatian dari Bang Doni, dan kemudian bagaimana menemukan itu dan mendorong anak-anak muda hari ini untuk bisa melakukan hal yang sama? Sebenarnya secara eksistensi musik Batak di tengah-tengah zaman sekarang ini justru semakin naik. Semakin naik. Peminat dan pengagum dan bahkan pelaku. Bukan hanya pemain, juga yang memproduksi juga semakin banyak. Ini di kalangan muda? Muda. Jadi yang menjadi sebuah pergumulan sebenarnya secara pribadi lebih kepada nilai etika. Banyak menjadi player tapi tidak memahami filosofi dan makna daripada instrumen dan bahkan maksud daripada semua repertoar yang dimainkan. Jadi ini menjadi sebuah pertanggungjawaban. Contoh, saya sebenarnya bukan sebagai player yang hebat, tapi saya memahami makna daripada setiap instrumen. Saya memahami arti dari sebuah upacara itu sendiri. Kenapa generasi sekarang, bahkan kenapa saya katakan tadi bahwa generasi muda lebih peduli sekarang, karena dunia digital sekarang kan sudah mempermudah untuk belajar, tapi kan pesan moralnya kan itu yang tidak ada. Betul. Nah, itu yang menjadi persoalan sebenarnya. Kalau secara eksistensinya, musik Batak itu luar biasa. Peminatnya banyak kali. Itu saya pikir. Bang, terima kasih sudah datang di podcast Nusantara. Sudah berbagi sama kita semua, dan mudah-mudahan generasi-generasi lain termasuk juga dari suku-suku lain ya juga melakukan yang sama, karena ini terjadi juga di gamelan, juga di musik Sunda, Karawitan, dan musik-musik lain dari Indonesia Timur. Dan mudah-mudahan ini bukan hanya sebagai medium untuk bernyanyi, tapi berkomunikasi dengan alam dan dengan Tuhan. Itu yang tidak bisa diajarkan secara online. Iya. Baik, demikian bincang-bincang kita. Tentu saja ini membuat kita menjadi lebih merinding, lebih memahami ya makna dan peran alat musik tradisional, bukan hanya sebagai sebuah alat musik populer saja, tapi juga bagian dari komunikasi kita untuk mencintai Tuhan, mencintai alam, dan tentu saja mencintai negeri. Sampai berjumpa di tayangan kita berikutnya. Anda bisa menyaksikan tayangan ulang kami di YouTube channel kami, dan juga Anda bisa mengunduh dan menyaksikan tayangan-tayangan inspiratif lainnya di Dae Plus. Podcast Nusantara, hidupkan cinta Indonesia.